saya ya, maka setiap fikih itu pasti ilmu, tapi tidak setiap ilmu itu. Ya lawul an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanu fid din, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca syarah Waraqat, kita lanjutkan kembali. Kemarin kita agak melongkap bahas tentang azimah dan rukhsah, menjadi pembahasan yang penting dan urgen bagi kita. Walaupun di syarah Waraqat tidak begitu detail menjelaskan terkait masalah rukhsah dan waraqat, kali ini kita bahas. Jadi nanti pembahasan kitab Waraqat ini akan melebar ya, karena memang banyak yang nggak dibahas juga di kitab Waraqat terkait tentang misalnya masalah ihtisan, istisab, satu zarai, syar'u maqablana dan sebagainya, masalah wal mursalah, itu juga nanti kita bahas tuntas ya. Jadi sekarang kita kembali kepada kitab Waraqat. Kita kirimkan dulu Fatihah kepada sahibul matan, yaitu Syekh Al-Juwaini, lalu juga pensyarahnya Syekh Jalaluddin Mahali, dan juga sahibul hasyiyah Syekh Ahmad Ad-Dimyati, dan juga kepada para ulama. Di sini saya juga mengutip nanti pembahasan kita, yaitu kitab As-Sulam, yaitu dari Syekh Abdul Hamid Hakim, dan juga kepada para ulama-ulama yang lainnya. Kita kirimkan Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zuriyatihi wa ali baiti minas syuhada wa salihin, wa khususan sahibul matan, sahibul syarah wa hasyiyah ad-dimyati, lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pembacaan daripada, jadi terakhir di syarah Waraqat ini kita bahas tentang ma yata'allaqu bihi nufut wa la ya'tadu bihi, terkait dengan yang namanya batil atau butlan. Lalu kemudian pada pembahasan berikutnya adalah ya wal fiqh, ya wal fiqh ya. Jadi wal fiqh bil makna syar'iyyun. Jadi baik, kita baca di halaman kelima ya, paragraf ke atas paling sebelah kiri ya, itu setelah menjelaskan tentang wal fiqh bil makna syar'iyyun akhassu minal ilmi. Baik, wal fiqh bil makna syar'iyyun akhassu minal ilmi. Jadi fikih dengan artian secara syariat, syar'i, itu mempunyai makna ya akhassu minal ilmi. Jadi lebih khusus, dia lebih sempit daripada masalah, daripada ilmu. Maksudnya apa? Lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairi. Ya, karena mencakup arti ilmu pada nahwu dan yang lainnya. Fakullu fikhin ilmun wa laysa kullu ilmin fikhan. Jadi ada semacam itu ya. Maka setiap fikih itu pasti ilmu, tapi tidak setiap ilmu itu dinamakan sebagai fikih. Ya. Sekarang ini populer ya istilah-istilah fikih ini ya. Ada fikih nawadhil. Saya punya kitabnya itu fikih nawadhil. Jadi masalah-masalah yang sifatnya itu kontemporer, ada sifatnya itu mutajaddidah. Masalah-masalah yang nggak pernah dibahas ya dari ulama-ulama fikih, tetapi kita hari ini menemukan jawaban-jawaban yang rinci terhadap masalah-masalah. Misalnya yang terbaru adalah masalah kripto ya, masalah-masalah tentang
aktual hari ini, yang butuh jawaban-jawaban secara syar'i gitu. Ada fikih maqasid ya, kalangan Yusuf Qaradawi, ada fikul waqi ya, ada fikul daulah, ada fikul jihad, ada fikul zakat dan sebagainya. Nah, ini merupakan ada fikul sirah ya. Ini menandakan perlu rincian-rincian masalah-masalah ini, dan itu sangat mendalam ya. Sangat-sangat penting bagi kita. Jadi wa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan. Jadi tidak setiap ilmu itu ya, setiap fikih itu adalah ilmu, dan tidak setiap ilmu itu bisa juga dinamakan sebagai fikih. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum ya, dan ilmu adalah pengetahuan kepada perkara yang diketahui ya, perkara yang maklum. Ai idrakum ma min sya'nihi ay yu'lamu ala ma huwa bihi fil waqi'. Jadi ilmu itu ya, maksudnya di sini adalah ai idrakum ma min sya'nihi, itu adalah maksudnya menemukan perkara yang keadaannya fi sya'nihi an yu'lam ya, perkara yang tersebut memungkinkan untuk diketahui. Ala ma huwa bihi fil waqi', ya, sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Yang ada ka idrakul insan bi annahu hayawanun natiq ya, sebagaimana ya seperti pengetahuan pada manusia bahwa dia adalah hewan yang berakal. Itu seperti itu. Jadi fikih itu ya dipandang dari makna bahasa dia jauh lebih luas ya daripada makna ilmu ya, sebab arti fikih secara bahasa itu artinya adalah kepahaman yang mendalam begitu, yang mencakup ilmu dan selainnya. Sedangkan yang dipandang dari sisi makna syar'i ya, fikih itu lebih sempit daripada makna ilmu itu sendiri ya, karena setiap fikih itu pasti ilmu, dan setiap ilmu itu bisa mencakup fikih dan yang lainnya, seperti ilmu nahwu, shorof dan yang lain-lain sebagainya ya. Dari pengertian ini, ilmu memiliki pengertian yang sangat luas dibanding dari pengertian yang ada di dalam fikih itu sendiri ya. Jadi fikih itu secara apa ya, definisi ta'rifnya itu lebih detail gitu. Sedangkan ilmu mencakup gitu. Makanya kemudian ulama mengatakan idraku ma min sya'nihi ayyulamu ala ma huwa bihil fil waqi'. Jadi menemukan ya, idrak ya, perkara yang memungkinkan untuk diketahui sesuai dengan kenyataan yang ada itu. Contohnya ya, yaitu terkait ka idrakul insan bi annahu hayawanun natiq ya. Jadi hayawanun natiq itu menemukan bahwa manusia adalah binatang yang bisa berpikir ya, itu seperti itu. Jadi pengertian idrak di sini adalah wusulun nafsi ilal makna bitamamih ya, sampainya ya hati, nafsi, jiwa itu pada makna yang sempurna. Itu pengertian tuh. Kita lanjutkan lagi. Wal jahlu tasuru syai ya. Bodoh ya dalam hal ini ya, itu menggambarkan sesuatu yang maksudnya adalah menemukan sesuatu yang sesuai dengan keadaan yang nyata gitu. Maksudnya adalah menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu pengertian dari jahl. Tapi kemudian di sini saya coba ngutip ya terkait masalah. Jadi kalau di kitab-kitab yang lain masalah ini nggak dibahas nih ya, tapi di kitab As-Sulam dia masuk di bab-bab awal ya. Ini saya bacakan dulu. Jadi al-ilmu itu adalah sifatun yankashifu bihal matlubin inkasyafan tamman summal ilmu yankasimu ila daruri wal nadhari. Jadi ilmu itu sifatnya adalah menyingkap ya, sesuatu yang kemudian dibutuhkan untuk diketahui secara sempurna. Kemudian ilmu itu terbagi menjadi dua dia ya, ilmu. Ada yang ilmu yang sifatnya ila daruri, ada yang sifatnya nadhari. Ya, yang daruri itu maksudnya apa? Ya, yang disebut dengan daruri itu maksudnya apa? La yahtaju bi fi tafsilihi ila nadharin kal ilmu bi ananal wahid tasiful isnain.
Jadi daruri itu ilmu yang memang malayah taju, ya, yang tidak membutuhkan hajat hasil ya kepada praktek. Jadi dia lebih cenderung lebih alami, ya. Seperti misalnya sebenarnya ini masuk pembahasan nanti ya, kalau di kitab Waraqat tuh nanti masuknya dia di al-ilmu ad-daruri adalah ma la yaqa'u an nazaril istidlalan, yaitu ilmu yang didapatkan tanpa melalui berpikir. Itu nanti ada tuh. Nanti kita habis ini kayaknya ya. Seperti kal ilmil waqi'il bi ihdal hawashi khamis az-zahira. Wa hiya as-sam'a wal basar wal lamas was-sam wad-daw, ya, fa innahu yasilu bimajaratil ihsas, ya, biha min ghairi nazarin wa istidlal. Jadi maksudnya tuh ilmu-ilmu yang bisa dicangkau oleh panca indera. Ya, itu nggak perlu belajar tuh. Ya, kayak misalnya kawin itu nggak perlu belajar, tuh masuk ilmu-ilmu daruri. Ya, ilmu mengetahui bahwa Rasulullah, bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu juga masuk kepada ilmu-ilmu sifatnya daruri. Ya, kita tanpa belajar secara detail sekalipun kita tahu bahwa penciptaan ini adalah alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa sholat itu wajib, itu juga nggak membutuhkan dalil rinci dan sebagainya, kita tahu. Nah, makanya itu masalah yang sifatnya maklum minaddin nanti. Ya, nanti adanya Rasulullah SAW, tidak adanya Nabi selain adanya Nabi Muhammad, ya itu maksudnya ilmu-ilmu daruri itu. Ya, maklum minaddin, ya, ilmu-ilmu yang diketahui dalam masalah agama itu nggak perlu dalil banyak-banyak. Kita tahu bahwa nggak ada Nabi lagi selain daripada Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Allah juga sebetulnya sama, ya. Kita melihat alam semesta ini itu membuktikan bahwa kita nggak membutuhkan dalil-dalil yang sampai banyak sekalipun, kita tahu bahwa Allah ini adalah pencipta alam semesta. Maka hal-hal seperti ini, ya, kita masuk kepada ilmu-ilmu yang sifatnya itu daruri, yang sebenarnya bisa dilihat dengan panca indera tanpa kita mengetahui tentang detail-detail pengetahuan tersebut, gitu. Wan nadhari, ya, sama di sini. Ad-dalil, ya, nazar, ya. Nazari itu maksudnya ilmu-ilmu yang sifatnya itu teori, ya, daruri, apa? Al-jahlu. Di sini jahlu dikatakan adalah adamul ilmi bi syai' au idraku syai' ala khilafin ma haulahu wa yusamma awwalu jahlul basit wa tsani wa jahlul murakkab. Jadi katanya di sini di dalam kitab As-Sulam dikatakan jahlul adalah adamul ilmi, tidak adanya ilmu, bi syai', ya, tidak adanya ilmu, sesuatu ilmu, atau idraku syai', tidak sampainya kepada sesuatu ala khilafin mahaulahu, tidak sesuai dengan apa yang secara realitas, ya, yang sebenarnya. Wa yusamma awwalu jahlu basit, ya, di sini dinamakan yang pertama adalah jahil, namanya jahil basit. Yang kedua adalah jahil yang namanya jahil murakkab. Jahil basit itu memang dia nggak tahu apa-apa, ya. Tapi ketika misalnya kedalaman laut atau kedalaman di bumi, ya, itu jahilnya jahil basit. Apa kita nggak tahu di dalam. Tapi ada yang namanya jahil murakkab, udah nggak tahu sok tahu dia. Nah, ini yang terjadi, ya, yang banyak di sekitar kita. Ketika kita nggak tahu tapi kita sok tahu, itu namanya jahil murakkab. Ya. Lalu di sini ada lagi definisi tarif yang lain dalam kitab As-Sulam, ada dzan. Al-dzan itu adalah idrakur rajih li ahadil amrayni. Ya, jadi pencapaian, ya, mengetahui yang lebih unggul dari dua perkara. Ya, jadi tarjih itu dari kata-kata rojih itu, ya, mentarjih, ya, mencari mana yang lebih unggul, lebih benar pendapatnya, yang mendekati lebih kebenaran gitu. Tapi tetap bisa digugat, ya. Ya, jadi idrakir rajih li ahadil amro ini. Misalnya ada dua pendapat, apakah polisi dan tentara itu kafir? Pendapat yang rajih menurut para jumhur ulama tidak kafir, ya, di negara-negara kaum muslimin. Makanya kemudian hasil tarjih Syekh Al-Maqdisi terkait Ansor Toghut itu belum tentu rajih menurut ulama-ulama yang lain. Ya, di kalangan kelompok-kelompok jihadis saja Syekh Atiyatullah Al-Libi itu sampai membuat buku yang berjudulnya adalah Al-Hukmu Juyus wa Syurtah, status hukum polisi dan tentara itu fiddual di negara-negara kaum muslimin. Itu maksudnya masalah-masalah rincian itu. Yang paling rajih dia nggak kafir. Karena kalau kemudian antum menyamakan, mengkiaskan dengan
Musailamah al-Kadzab yang katanya sahabat itu adalah ijma sampai pada ijma qat'i, itu adalah masalahnya adalah masalah-masalah yang sifatnya daruri, yaitu bahwa tidak ada nabi selain daripada Nabi Muhammad, ya, tidak adanya itu masuk kepada ilmu-ilmu yang sifatnya itu daruri, maklum minaddin, ya, yang orang tuh paham nggak ada ya yang namanya nabi setelah adanya Nabi Muhammad. Lalu ketika ada perkara-perkara yang kemudian ada yang menganggap bahwa adanya nabi setelah Nabi Muhammad, ini sudah melanggar sebuah konstitusi, sudah melanggar akidah umat Islam. Makanya kemudian adanya ijma ulama terkait memerangi Musailamah al-Kadzab itu beda persoalan, tidak bisa dikiaskan dengan misalnya hari ini ya sebagian daripada kelompok-kelompok jihad itu memerangi polisi tentara lalu menghukumi mereka sebagai takfir ta'yin. Ya, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab kitab Al-Jami. Ya, itu kiasnya kias batil itu. Itu dibantah oleh Abu Yahya Al-Libi ya dalam bukunya Nadzarat fil Ijma' Qat'i, pandangan selayang pandang terhadap ya anggapan bahwa adanya ijma' qat'i lalu dikiaskan ya. Lalu kemudian berdalil dengan dalil-dalil umum yang terkait inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Ya, cara-cara berdalil seperti ini salah besar, kata Atiyatullah Al-Libi di dalam Muqtatafat min Kalami Syekh Atiyatullah Al-Libi ya di dalam kitab Al-Hukmu Juz wa Syurtah. Ya, kesalahan Fir'aun itu satu derajat. Kesalahan Musailamah al-Kadzab dan kawan-kawannya itu juga menyelisih daripada ijma'. Ya, bahwa itu adalah perkara-perkara yang sifatnya maklum, ya, nggak ada tawar-menawar dalam masalah akidah. Lalu Anda copy paste, ya, kita samakan ya kepada kaum muslimin, polisi, tentara hari ini di negara-negara kaum muslimin yang kesalahannya kata Syekh Atiyatullah dalam kitab tersebut Al-Hukmu Juz wa Syurtah adalah kesalahan yang kemudian dia tidak satu derajat, dia bertingkat-tingkat gitu. Kita akui keislaman mereka ya di negara-negara kaum muslimin, mereka secara zahir itu al-hukmu bidzawahir ya, hukum ya, status mereka tuh dilihat status keseharian secara zahirnya, dan antum nggak punya hak untuk mengotak-atik apa yang ada di dalam hatinya gitu. Apalagi tidak tegaknya syariat Islam itu bukan perkara-perkara juhud gitu, tetapi perkara masalah timing saja ya, perkara yang sifatnya tuh bicara tentang dakwah saja. Dan ini masuk yang sifatnya mutaghayyirat, bukan masalah yang sifatnya thawabit ya, yang baku, yang utama. Maka ini adalah kiasnya adalah kias batil, kias ma'al farik dalam ulama-ulama. Nanti kita akan bahas tentang kias ma'al farik nanti di bab-bab yang lainnya gitu. Kias ma'al farik ini nggak nyambung kiasnya gitu. Makanya kemudian dalam I'lamul Muwaqqi'in, di dalam kitab-kitab Minhajus Sunnah terkait masalah kelompok-kelompok khawarij ya, itu ciri-cirinya adalah haitsu intalaqa ila ayatin nazalal fil kafirin wa ja'aluha fil muslimin ya. Mereka ini suka menjadikan ayat-ayat yang hitopnya buat orang-orang kafir tapi dipakai, di copy paste, ditimpakan kepada kaum muslimin ya, kepada orang-orang Islam. Ini nggak tepat gitu. Antum menggunakan dalil-dalil yang kitabnya buat orang-orang kafir, ya, karena ini jelas ya, peruntukannya jelas ya. Gitu. Nah ini yang kemudian ini hanya bisa dibedah di dalam kitab-kitab usul fikih. Jadi membedah, mengeliti, ya, menelanjangi kelompok-kelompok takfir ini dengan usul fikih. Maka ketika antum tidak menguasai tentang ilmu usul fikih, inilah yang kemudian jadi biang kerok kesalahpahaman kita selama ini, termasuk kita dulu. Gitu. Maka kita pelajari lagi ini usul fikih, dan ini penting ilmu-ilmu seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi adzan, di sini saya katakan dzan ya, itu adalah idrakur rajih li ahadil amrayni ya. Dzan itu adalah bahwasanya antum sampai pengetahuan atau mengetahui rajih, mana yang lebih rajih ya, dzan ya, li ahadil amrayni, dari dua perkara ya. Kalau dalam kitab Sulamun Taufik dalam kitab di dalam kitab Jam'ul Jawami ini syarahnya, dzan itu adalah apabila mahkum bih ya, objek hukum itu lebih unggul, lebih roji dibandingkan kebalikannya ya, dibandingkan yang kita ini gitu. Dzan ya, masalah-masalah fikih itu hampir 70% semua masalah-masalah kitab-kitab fikih itu adalah
mabniyun ala ghalabatul dzon, ya, banyak dibangun dengan mana pendapat yang paling rajih. Hasil rajihnya Syekh Al-Maqdisi, ya, terkait yang di poin ke-12 terkait polisi dan tentara yang dia katakan kafir, itu belum tentu rajih misalnya menurut Syekh Abdul Azam, ulama-ulama usuli, ya, ulama-ulama yang lainnya, atau ulama-ulama Al-Azhar dan sebagainya. Ya, hasil rajih bahwa rokok itu haram menurut Syekh Al-Utsaimin itu belum tentu rajih menurut Syekh bin Baz. Kenapa? Karena memang masalah-masalah fikih mentarji itu sangat-sangat relatif sekali. Ya, sudut pandang ulama gitu. Apalagi ulama-ulama usuli percaya misalnya bahwa demokrasi itu adalah syirik, demokrasi itu adalah sistem batil, ya, yang dikatakan bahwa pelakunya itu adalah musyrik. Ya, itu belum tentu rajih. Fatwa-fatwa haramnya demokrasi itu belum tentu cocok juga misalnya diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena keharaman atau fatwa-fatwa para ulama itu juga belum tentu cocok diterapkan di tempat-tempat yang lain gitu. Makanya karena ulama usul itu mengatakan taghyirul fatwa atau taghyirul hukmu bihasbi taghyiruz zaman wal makan wal afal, ya, wal ahwal, ya. Hukum itu atau fatwa itu bisa berubah tergantung daripada perubahan zaman, tempat, dan kondisinya. Oke lah, di antara ulama-ulama Yaman mengatakan demokrasi itu adalah syirik. Syekh Al-Maqdisi mengatakan, di Saudi juga mengatakan demikian. Sementara di sana tuh sudah tegak syariat. Misalnya seperti itu. Tapi apakah kemudian bisa di-copy paste fatwa-fatwa ini diterapkan di Indonesia? Lalu bagaimana ketika menerapkan bahwa demokrasi itu haram? Bagaimana kehidupan kaum muslimin? Ya, negara kita dikuasai oleh orang-orang sekuler, ya, masuklah hukum-hukum LGBT. Masuklah hukum-hukum, akhirnya dikuasai. Kenapa? Tidak ada peran umat Islam di dalam membangun bangsa dan negara. Tidak ada peran daripada umat Islam untuk kemudian merubah daripada kondisi bangsa itu. Maka ketika kita pernah mengadakan suatu, itu dikritik, ya. Kota Solo ini kota banyak para aktivis, tapi kenapa yang menguasai, ya, gubernurnya atau wali kotanya adalah orang-orang yang memang tidak punya kepedulian dengan agama. Kenapa? Karena kesalahan. Ya, jadi ketika mereka menyuruh orang-orang untuk memilih pemimpinnya, mereka menyuap bahkan sampai mengeluarkan uang untuk agar dipilih. Lalu menggunakan anggaran-anggaran negara yang berasal dari pajak-pajak kita. Lalu kemudian di saat yang sama antum memfatwakan bahwa demokrasi itu adalah syirik, batil, pelakunya musyrik. Akhirnya umat Islam nggak punya kontribusi apa-apa untuk memilih. Akhirnya apa? Antum hanya dikuasai. Ini saya pernah membahas masalah-masalah seperti ini. Misalnya ada dana BOS, ya, dana BOS, bantuan operasional sekolah. Itu banyak pondok-pondok kita tidak mau menerima uang-uang, ya, bantuan dari pemerintah karena alasannya nggak mau diatur. Padahal ini nggak ada urusannya. Itu padahal uang-uang kita juga, uang-uang pajak yang dibayarkan oleh kaum muslimin. Lalu kemudian dikembalikan untuk program-program seperti itu tuh meningkatkan mutu. Akhirnya bantuan-bantuan tersebut jatuh kepada sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah di luar daripada agama Islam, ya, di sekolah-sekolah sekuler dan sebagainya. Ya, mereka sekolahnya pada maju mendapatkan bantuan, sementara sekolah-sekolah kita yang nggak pernah disubsidi, ya, kekurangan murid, kekurangan makan, kekurangan gizi dan sebagainya. Untuk meningkatkan mutu kita harus minta-minta kepada donatur dan sebagainya. Itu gimana hukumnya? Saya bilang terima saja, toh itu uang-uang kita juga gitu. Ya, di saat yang sama kita justru mengkafirkan, ya, para pencoblos-pencoblos itu. Ya, akhirnya apa? Yang menguasai mereka, yang menguasai anggaran mereka, makin jauhlah umat Islam dari para petunjuk, ya. Ketika itu apa? Ketika kita mengharamkan yang sebetulnya bukan haram. Ya, sehingga kemarin kita bahas tentang bab haram, sehingga dengan pengharaman-pengharaman yang ngawur, ya, itu menyebabkan orang terharang dari perbuatan baik. Ya, makanya kenapa ulama-ulama terhadap dalil yang tidak qat'i itu nggak sampai kemudian mengharamkan gitu. Misalnya rokok saja. Kenapa itu nggak pakai sepakat pada itu adalah haram? Enggak. Kenapa? Memang dalil penunjukannya bukan haram yang sifatnya qat'i gitu loh. Ya, ini masih dugaan-dugaan saja. Ulama masih mentarji. Boleh ulama lain, saya punya pendapat itu haram, pendapat saya sendiri. Ya, saya nggak mau menisbatkan pendapat saya itu dengan pendapatnya Allah dan Rasulnya. Karena memang Allah dan Rasulnya tidak memberikan keterangan apa-apa. Ya, terkait kemarin ada yang nanya terkait masalah misalnya masalah musik, ya, hukumnya apa dan sebagainya gitu, masalah rokok dan sebagainya. Lalu nanya masalah tayamun itu maksudnya mengkanankan gitu.
Oke lah ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Salafi kebanyakan mengatakan itu haram gitu. Saya tetap mengatakan itu makruh. Ya, ulama-ulama fikih di kalangan mazhab fikih tayamun itu menkanankan itu babnya adalah bab-bab yang kemarin kita bahas tentang sunnah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Adapun tata cara berjenggot, bercelana itu di bawah dari sunnah-sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Yang sifatnya dikembalikan kepada hukum asal yaitu ibahah misalnya seperti itu. Ya, itu sifatnya afdoliyat saja gitu. Yang kemudian, tapi ada pendapat-pendapat ulama yang mengharamkan. Silakan pendapat yang mengharamkan. Kemudian jangan sampai perbedaan pendapat ini antum menaikkan bendera wal barok kepada mukhalifnya. Itu aturan main yang harus dilakukan. Ya, itu. Jadi nggak bisa kita memasang masalah-masalah zon ini. Jadi istilahnya kalau kata para ulama, kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa ar-ra'yi shawabun yahtamil khata, ar-ra'yu ghair khata yahtamil shawab. Jadi pendapatku ini benar tetapi bisa jadi mengandung kesalahan, pendapat lain orang salah tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Karena dzan itu sifatnya adalah idraku al-idrakur rajih li ahadil amrayni, ya. Mana diambil pendapat yang terkuat dan kebenarannya itu hanya 70% saja. Ya, 30% masih bisa digugat oleh ulama. Makanya kemudian orang yang sampai kepada wusul yakin ya fi istihad itu adalah istiab ya, kecapean dia, rawan sesat ya. Karena Syekh Atiyatullah itu di dalam daurahnya itu di Waziristan pada tahun 2013 dia 2011 ya. Beliau mengatakan adalah yang bagi qati'u qati'u ilal wusulil yakin fi kulli mas'alah ya, yaitu ini mas'alatu istihad. Jadi kata beliau adalah seyogyanya memutuskan sampai pada taraf yakin ya dalam setiap permasalahan. Yang aku maksud adalah perkara-perkara yang banyak dibangun istihad. Karena kalau antum sampai masuk ingin kepada taraf yang sempurna yakin, misalnya antum punya percaya bahwa polisi tentara itu kafir, antum sudah pasti nih, udah paling final nih, udah paling benar nih, itu rawan sesat, antum kecapean nanti. Kenapa? Karena nanti akan digugat oleh ulama-ulama yang lain gitu. Nah kalau udah digugat itu nggak sampai kepada taraf ijma. Demokrasi juga sama, antum udah nafsu banget bahwa demokrasi itu sudah ini, apalagi sampai dia berani mubahalah dalam perkara yang banyak dibangun istihad, itu nanti rawan sesat dia, kecapean dia. Ya, udah santai aja ya, itu hasil tarjih Maqdisi biarin aja sudah, dia punya pendapat itu, kita hormati pendapat dia. Tapi jangan sampai gara-gara masalah-masalah seperti ini Al-Maqdisi memasang bendera wala wal baro misalnya. Makanya kemudian misalnya saya Aiman punya menganggap bahwa polisi dan tentara kecuali dubat mabahith, para integrator intelijen dan itu dia punya anggapan itu kafir secara ta'yin, tetapi terkait masalah polisi tentara ini dia tidak mengatakan tidak kafir. Kemudian tidak kemudian dia menuduh kepada Syekh Al-Maqdisi, wah ini antum gulu gini-gini. Lalu dituduh lagi, antum murjiah ini, antum gini-gini, jahmiyah ini. Berarti antum kafir gini. Nggak ada kayak seperti itu tuh. Itu biasa tuh perbedaan seperti itu. Yang nyubi-nyubi yang ABG labil baru ngaji daurah sehari 2 hari pada sotoy aja ya kan. Nuduh-nuduh jahmiyah. Ya, lalu pakai takfir bil ma'al ya. Oh, kok begini berarti antum nih jahmiyah ini, kafir ini. Karena menganggap bahwa ini udah terus saya seperti itu. Ya, ini banyak nih anak-anak muda nih nggak belajar usul fikih tapi kemudian gampang mengkafir-kafirkan atau menyalah-nyalahkan orang lain gitu. Ini nggak boleh. Lalu syak, waham itu lebih kepada al-idraku al-mustawa bainal amrayni. Jadi kayak semacam sama ya, kayak ada keseimbangan di antara dua dalil ini masih dianggap sebagai, jadi mahkum bihnya itu objek hukum itu kalah unggul ya, marjuh dibandingkan kebalikannya. Itu kalau dalam Jam'ul Jawami seperti itu ya, jadi kalah unggul waham atau anggapannya gitu. Atau syak, di sini syak adalah asyak idraku al mustawa bainal amrayni, al wahm adalah idraku marjuh li ahadil amrayni. Kalau syak itu adalah idrakul mustawa bainal amrayni. Jadi apabila mahkum bihnya hukum atau setara dari aspek yang terjadi dan tidak adanya secara bergantian. Jadi syak ini diperdebatkan statusnya ya.
oleh para ulama-ulama, itu kan syak ya, ragu nih. Dia kayaknya masih meragukan apakah sifatnya syak. Itu seperti itu. Ulama-ulama membedakannya. Itu. Saya lanjutkan lagi di kitab Waraqat, kal idrakul falasifah ya, falasifati annal alama wa huwa ma siwa Allah taala qadimun ba'dahum wasafatu hadzal jahul murakkab. Ya. Artinya begini ya, seperti misalnya menemukan bahwa kaum filsafat ya, bahwa alam semesta ini, anal alam itu wa huwa ma siwa Allah taala ya. Itu perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qadim, dahulu ya. Nah, makanya kemudian wa ba'dum sebagian daripada ulama itu wasafatu hadzal jahil murakkab, itu jahil yang murakkab, dia sok tahu itu. Ya, ulama-ulama menganggap itu para filsafat bahwa alam ini adalah sifatnya qadim, itu dianggap sebagai apa? Jahil murakkab ya. Udah salah, sok tahu lagi ya, itu namanya jahil murakkab. Wa ajal basit adamul ilmi bi syai', adapun basit ya, jahil basit ini adalah memang dia tidak tahu sama sekali. Ka adamil ilmina bimma tahtal ardain ya, sebagaimana apa yang terdapat di dalam tanah yang kita injak ini isinya apa, itu namanya jahil basit ya. Emang kita nggak tahu apa. Wa bima fi butunil bahar, termasuk dalamnya lautan ya, isinya lautan itu apa kita juga nggak tahu ya, selain ikan ya. Alama dzukuru wa alama dzakarahul musannifu la yusamma hadza jahalan ya. Hal ini menurut keterangan musannif ya, pengarang daripada matan kitab ini ya, tidak dinamakan jahl ya. Kalau ini dia di pengarang buku ini, kata Syekh Abu Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi begitu. Jadi saya ulangi lagi ya, penjelasan ya daripada ilmu adalah, kebalikan daripada ilmu itu adalah bodoh ya. Jadi jahil itu ada dua, yaitu pertama jahil murakkab dan yang kedua ada jahil basit. Jahil murakkab itu adalah kebodohan yang punya bertingkat-tingkat ya, yaitu menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ya, sebagaimana para ahli filsafat ya, tidak hanya filsafat sebetulnya ya, kita juga kalau misalnya suka ngomentarin sesuatu yang sebetulnya nggak tahu, itu juga bisa disebut sebagai jahil murakkab ya. Sedangkan yang jahil memang tidak ada tahu sama sekali tentang dalamnya bumi berapa, kemudian dalamnya lautan itu berapa, itu namanya jahil basit, yang memang dia tidak ada ilmi ya. Di kitab Nafahat ya, Nafahat dikatakan ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa penamaan jahal dengan jahil murakkab ya. Di sini dikatakan wal murakkab wa innama summiya muraqqaban li anna sahibahu wa yata'kidu syai' ala khilafi ma huwa alaihi fa hadzal jahl bidzalika asy-syai' yata'kidu annahu yata'kiduhu ala ma huwa alaihi fa hadza jahlu akharu tarakhaban ma'an ya. Ini dalam kitab Nafahat ya, kitab Nafahat ini, kitab ini ya. Itu dijelaskan ya, bahwa kata musannif pengarang kita di sini dikatakan bahwa jahil murakkab, kebodohan ini disebut murakkiban li anna sahibatu ya'taqid syai', disebut dengan jahil murakkab ya, ada kebodohan yang sifatnya berganda karena pelakunya meyakini atas sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Nah, di sini saya jelaskan lagi al-ilmu wal ilmu ad-daruriyun ma la yaqa'u an-nazar al-istidlalan. Jadi ilmu daruri itu adalah ilmu yang didapatkan tanpa melalui berpikir. Ya, tadi udah jelaskan ya. Tanpa menggunakan istidlalan, kal ilmi waqi'i ihdal hawashi al-khamis az-zahira, yaitu ilmu-ilmu yang didapatkan melalui panca indra yang 5, yaitu basar, mata, walamas ya, penglihatan, peraba ya kan, kemudian ada namanya sam'a
ya, wasyam wa dar fa innahu yahsulu bi mujarrad al-ihsas. Ya, pengetahuan ini didapat dengan interaksi panca indra tanpa butuh yang namanya biha min ghairi nazar, ya, tanpa butuh pemikiran nazari wa istidlali, dan juga menggunakan dalil, ya. Wa immal ilmu muktasab. Yang kedua adalah ilmu muktasab. Apa itu ilmu al-muktasab? Yaitu fahuwa mauqufun ala nazarul istidlalan, yaitu ilmu yang dicapai melalui cara berfikir dan menggunakan dalil. Jadi begitu, ya, menggunakan fikih dan dalil ala nazar. Ya, seperti apa? Kal ilmi bi anal alama haditsun. Ya, seperti penciptaan alam ini adalah ciptaan yang baru. Ya, kalau kemarin para filsafat bersifatnya qadim, itu jahil murakkab. Tapi sebetulnya dia masuk kepada bi anal alama haditsun fa innahu mauqufun ala nazar, ya, dikarenakan, ya, seperti pengetahuan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan baru, pengetahuan ini dicapai melalui berfikir tentang alam. Hadisun fa innahu mauqufun ala nazar fil alam wa ma nusyahiduhu fihi minan taghayyaru fayantakilu min taghayyaru ila hudutsih, ya, dari perubahan tersebut maka hati berpindah menyimpulkan bahwa alam itu adalah memang ciptaan baru. Jadi ilmu ada dua, ya, dalam keterangan di sini. Ada ilmu yang sifatnya daruri, ya, dicapai dengan panca indera, ya, tanpa belajar pun juga kita sudah tahu, ya, lingkungan saja kita sudah tahu, ya, keberadaan Allah, keberadaan Nabi Muhammad, itu juga ilmu masuk ilmu daruri nanti. Kita tanpa menggunakan dalil kita juga udah tahu deh tuh, ya. Nanti yang kayak gitu tuh nanti diudzur atau tidak nih, ya. Karena ini daruri sifatnya, ya. Termasuk yang kedua adalah ilmu muktasab, yaitu ilmu yang diperoleh melalui proses cara berpikir, ya, menggunakan dalil dan sebagainya. Walaupun nanti untuk mengetahui Allah dan itu juga ada dalil-dalilnya, ya, bisa disebut sebagai ilmu muktasab, bisa juga disebut sebagai ilmu daruri, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saya tunggu kepada antum semuanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.